Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Patung merupakan karya seni yang bernilai tinggi, yang biasanya dibuat oleh para seniman pematung. Namun apa jadinya jika hasil karya manusia ini menjadi sesembahan untuk para manusia, yang seharusnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan segala sesuatunya di muka bumi ini. Baiklah sobat-sobatku, jadi di momen kali ini yang akan kita kisahkan adalah kisah sejarah berhala pertama yang dibuat oleh manusia. Kisah ini bermula pada masa-masa yang tak jauh dari penciptaan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, yang artinya kisah ini berlangsung di zaman sebelum Nabi Nuh diutus sebagai nabi. Tepatnya sekitar 1000 tahun sesudah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Jadi begini kisahnya. Di zaman dahulu ada 5 orang yang soleh, yang taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa menjauhi segala macam larangannya. Mereka memiliki pengikut yang sangat banyak jumlahnya. Mereka memiliki akhlak yang luar biasa bagusnya, sehingga sangat dicintai oleh para pengikutnya. Sang ayah ini bernama Wat. Kemudian si Wat ini memiliki 4 orang anak yang bernama Suwa, Yakut, Ya'uk, dan Nasr. Jadi keseluruhannya jumlahnya 5 orang ya sobat-sobat, ayah dan 4 orang anaknya. Nah, karena mereka ini adalah tokoh keluarga yang sangat soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka ini terkenal orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, dan masih banyak kebaikan lainnya yang mereka kerjakan. Pengaruh mereka ini sangat luar biasa di kalangan kaum-kaum ketika zaman itu. Kemudian Allah mentakdirkan mereka satu persatu wafat. Yang pertama adalah Wat. Wat ini wafat, kemudian diteruskan estafet dakwahnya kepada anaknya yang tertua yang bernama Suwa. Tak lama dari itu, Suwa pun wafat, dan diteruskan ke adiknya yang bernama Yakut. Kemudian Yakut juga wafat, dan dakwahnya diteruskan oleh Ya'uk. Dan pada akhirnya, Ya'uk pun wafat. Terakhir diteruskan dakwahnya oleh Nasr. Hingga pada suatu hari, Nasr pun wafat. Sehingga habislah keturunan orang-orang saleh yang sangat dicintai orang-orang di kala itu. Dan peristiwa ini membuat banyak orang bersedih akan kepergian keluarga ini. Hingga pada suatu hari, kaum yang ditinggalkannya ini membuat 5 buah patung dari masing-masing tokoh keluarga soleh yang mereka cintai ini. Dengan maksud, apabila mereka rindu dengan mereka, kaum ini bisa mengobatinya dengan memandangi patung-patung yang dibuat sebagai simbolis dari orang-orang soleh ini. Akan tetapi, kemudian patung ini diletakkan di sebuah lapangan atau seperti alun-alun yang merupakan tempat orang-orang melintas. Jadi semua orang bisa dengan mudah melihat kelima patung itu ketika melintasi lapangan tersebut. Nah, awalnya mereka tidak ada yang salah mengenai patung ini, karena setiap orang yang melintas dan melihat kelima patung ini, mereka akan terkenang tentang kebaikan dan kesolehan kelima orang ini, sehingga membuat hasrat untuk beribadah mereka menjadi bertambah. Tentunya ini merupakan sugesti yang baik ya sobat-sobat. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah. Setelah generasi kaum ini berakhir, dan muncullah generasi baru penerusnya, yaitu generasi kedua. Jadi ceritanya di sini akan ada 3 generasi yang membuat patung ini menjadi sesembahan. Kita flashback sebentar. Jadi dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman itu, tidak ada satupun kaum yang musyrik. Semuanya menyembah Allah. Hanya saja mereka ada beberapa perbuatan yang berdosa. Namun itu bukan dosa musyrik atau menyembah selain Allah. Kita lanjutkan ceritanya di generasi kedua ini. Generasi kedua ini adalah anak dari tahun generasi pembuat patung yang generasi pertama tadi. Jadi ketika itu, ada iblis yang menyerupai manusia dan berkata kepada kaum ini, "Buat apa kalian capek-capek datang ke tempat ini untuk memandangi 5 patung ini?
Kenapa kalian enggak buat saja lebih banyak dan meletakkannya di rumah kalian masing-masing, agar bisa setiap saat melihat patung-patung ini? Dan pada akhirnya, ketika patung ini mulai diproduksi banyak, maka kemudian dibagikan ke seluruh rumah di kaum orang-orang generasi kedua ini. Sehingga pada akhirnya, seluruh rumah di sana pasti memiliki kelima patung ini. Tatkala ketika memasuki generasi kaum ketiga, atau bisa dibilang generasi kaum ketiga ini adalah kaum dari cucu pembuat patung. Nah, di generasi ini, iblis berkata lagi kepada kaum generasi ketiga ini dengan menyerupai sebagai manusia. Jadi iblis berkata, "Saya adalah orang yang hidup di zaman bapak dan kakek kalian yang membuat patung-patung ini. Tahukah kalian, kenapa dibuat begitu banyak patung-patung ini di sini? Sesungguhnya, bapak dan kakek kalian membuat patung ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekat mungkin kepada Allah melalui patung ini. Hingga pada akhirnya, kaum ini mulai menyembah kelima patung ini. Dan ini menjadi awal mula dosa musyrik itu terjadi pertama kali di muka bumi. Seperti yang kita ketahui, awalnya manusia menjadikan patung 5 orang soleh ini menjadi berhala sesembahan. Kemudian berkembang lagi, ada yang menyembah matahari, bulan, api, dan masih banyak lainnya hingga sampai pada masa kita sekarang ini. Bentuk berhala pun bermacam-macam. Sekarang ada orang yang menyembah uang, menyembah pimpinan, dan makin banyak beragam bentuk dari berhala ini. Karena sesungguhnya sobat-sobat sekalian, sebenarnya yang kita sembah adalah ciptaan Allah. Seharusnya kita sebagai manusia menyembah yang menciptakan segala sesuatunya, bukan penyembah hasil dari ciptaannya. Baiklah, kita kembali lagi ke ceritanya. Maka kemudian ketika semakin banyak orang menyembah berhala pada generasi ketiga ini, lantas Allah meluluh lantahkan semua melalui bencana banjir pada masa kenabian Nabi Nuh alaihissalam ini. Sehingga tak satu pun dari mereka yang berhasil hidup selepas bencana itu terjadi, kecuali Nabi Nuh, keluarganya, dan beberapa pengikut setianya di dalam sebuah kapal yang Nabiullah buat ini. Jadi itulah cerita tentang berhala pertama di dunia yang disembah oleh manusia. Semoga kisah kali ini dapat menjadikan pelajaran untuk kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.